Alhamdulillah, kita haturkan pada siang hari ini kehadiran Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepadanya, dan mudah-mudahan tentunya ibadah kita ini adalah menjadi bentuk dari wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Salawat salam senantiasa kita haturkan pula keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini, hari yang ke-15 di bulan suci Ramadan, lagi 15 hari lagi atau 14 hari lagi kita akan menyelesaikan Ramadan ini. Dan tentunya kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar Allah bisa menyempurnakan kepada kita semua Ramadan ini sampai akhir. Ya, walaupun kita tidak tahu yang namanya ajal, kapanpun, dimanapun Allah pasti akan memberikan kepada kita semua. Bahkan kematian itu bukan kita yang menjemputnya, akan tapi mati itulah yang menjemput kita. Kalau kita menjemput kematian, masih ada alasan dan celah kita untuk mungkin bersiap-siap. Ya, nanti saya mau jemput ajal saya ini. Bisa jadi ya kita siap-siap dulu, kita sholat, kita beristighfar, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita makan kenyang dulu begitu kan, kita minum yang enak-enak. Tapi namun kematianlah yang menjemput kita. Itu yang menyebabkan kadang kita, tadi saya bersama dia. Syukurlah kalau akhirnya itu kita dikenang dengan kebaikan. Ya, kalaulah misalnya Allah takdirkan kita, semalam saya ketemu di kafe ini, misalnya kan begitu, saya ketemu di ini, lain ceritanya. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun materi kajian kita pada siang hari ini yaitu Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Beberapa ayat menegaskan tentang tema kita pada siang hari ini, bahwasanya Ramadan itu masyhur ya di kitab-kitab maupun yang dinukil oleh para ulama, bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Satu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Ini menjadi dalil bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul Quran. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Inilah ikhwatal iman sebagai dalil yang kuat bagi kita bahwasanya Ramadan ini adalah dikategorikan menjadi syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan ini terus menganjurkan kepada kita agar terus memperbanyak Ramadan kita ini dengan tilawatul Quran, dengan membaca Al-Quranul Karim. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, ya,
kepada orang yang melakukannya, kepada hamba yang melakukan puasa, orang-orang yang melakukan baca Al-Quran, kelak pada hari kiamat dia akan didatangi oleh puasanya, dia akan didatangi oleh Al-Quran yang pernah ia baca dulu di dunia, yang mana pada waktu itu nanti ikhwatal iman, syafaat itu sangat kita butuhkan. Ketika dihisab seluruh amal ibadah kita, bisa jadi mungkin amal kita itu kurang, akan menyebabkan tiket kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka puasa, Al-Quran yang sedang saat ini ketika kita di dunia melakukannya siang hari di bulan Ramadan, alhamdulillah kita berpuasa dengan iman dan ihtisab, penuh keimanan. Kita puasa dengan ihtisab mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita. Apa kata puasa yang kita lakukan saat ini, ikhwatal iman rahimakumullah? Ay Rabb, katanya, ya Allah Tuhanku, kata puasa, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasaffi'ni fihi. Ya Allah, jangan siksa orang ini ya Allah, jangan masukkan orang ini ke dalam neraka ya Allah. Kenapa? Mana'tuhu at-ta'am, saya dulu mencegah dia, menghalangi dia untuk makan pada siang hari, kata puasa. Ya, saya dulu pada waktu siang hari menghalangi dia di bulan Ramadan untuk makan dan minum wasyahawat, dan untuk menuruti hawa nafsunya ya Allah, kata puasa. Dan orang itu mampu untuk melakukan itu, mampu dia menahan makan, mampu dia menahan syahwatnya ya Allah, fasyafi'ni fihi, maka sekarang ya Allah berikan syafaat kepada dia. Masya Allah, tidak terasa puasa kebayang tidak jamaah ketika kita sangat membutuhkan pertolongan itu, kemudian datang orang yang akan menolong kita. Bahagia enggak kita jamaah rahimakumullah? Pasti bahagia. Senang enggak kita? Pasti senang kita. Misalnya ketika kita di jalan geret motor, motor kita habis bensinnya, kita enggak tahu, kita lihat depan enggak ada kelihatan orang jual bensin, lihat belakang enggak ada, samping kiri kanan enggak ada, datang orang yang memberikan tawaran ya untuk membelikan bensin, atau dia datang membawa bensin kepada kita. Ini Pak, pakai. Masya Allah, di sanalah kita akan pasti sangat senang dan bahagia, karena yang terbayang lelahnya kita menggeret motor itu. Syukur-syukur kalau motornya Supra kan begitu ya, kalau PCX lelah kan begitu. Datang orang membawa bensin, maka begitu bahagia kita. Maka puasa yang kita lakukan saat ini, ikhwatal iman rahimakumullah, begitu kelak ketika kita sangat membutuhkan itu. Lagi sedikit mungkin kita ini dicatat data, dihisap amal kita, kok masih sedikit ini ya, tiketnya akan masuk surga ini mah keliut-keliut kita lihat kan begitu. Siapa ini yang membantu saya? Siapa ini yang membantu? Datang puasa, fasyafi'ni fi, ya Allah berikan syafaat kepada orang ini ya Allah, karena dulu ketika Ramadan dia berpuasa pada siang harinya, saya menahan dia lapar, saya menahan dia haus ya Allah, seluruh keinginannya, Masya Allah, pengantin barunya tidak maksimal ya Allah, begitu. Maka puasa datang berikan syafaat. Begitu juga Al-Quranul Karim yang kita baca. Dan dasarnya mungkin sekarang kalau kita baca lelah, baru dapat 1-2 halaman, mengantuk, ya Allah kok berat sekali. Ternyata Al-Quran yang antum baca itu kelak datang juga akan memberikan syafaat kepada kita. Apa kata Al-Quran? Ikhwatal iman rahimakumullah, mana'tuhun nauma bil-lail, saya cegah dia ya Allah untuk tidur pada waktu malam, untuk dia bertadarus bertilawah Al-Quranul Karim. Ternyata di sini suruh juga malam, suruh banyak juga baca Quran dalam hadis ini. Mana'tuhun nauma bil-lail, ya saya cegah dia, saya halangi dia untuk tidur, terus dia baca Al-Quran. Karena memang malam itu agak beda suasananya jamaah rahimakumullah ketimbang siang. Malam itu lebih seduh, lebih akan mendatangkan tadabbur yang luar biasa.
Apalagi kan misalnya rumahnya di Sotoh itu dia baca Al-Quran di Sotoh itu lain rasanya sebenarnya. Ya terutama Fatalima rahimakumullah. Nah ini lagi 15 hari lagi ini. Sembari kita ada iltimas bi Lailatul Qadar, yaitu untuk menunggu dan mencari Lailatul Qadar. Ya, kita memperbanyak tingkatkan tilawah Al-Quran kita. Karena apa? Sekali lagi Al-Ramadan ini adalah syahrul Quran. Sepantasnya untuk kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Mungkin di bulan-bulan lain yang sudah masih kita yang hitung-hitung gitu ya. Sekarang Ramadan ini kita coba, kita tingkatkan lagi. Sudah berapa halaman yang sudah kita baca, atau mungkin sudah berapa juz yang sudah kita baca. Ya, paling tidaklah kita bisa khatam 1 kali. Ya paling tidak jemaah. Setiap tahun kita bisa khatam 1 kali, insyaallah. Ya, tidak terlalulah kita dicap menjadi orang yang lalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini hadir rahimakumullah, ketika orang semakin dekat dengannya, itu menjadi wasilah yang paling afdol seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai jembatan untuk berinteraksi seorang itu kepada Allah, maka yang paling afdol bacaan wirid zikir itu adalah Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang menandinginya. Kalau zikir wirid yang lain tidak ada janji Allah, tidak ada janji Nabi melalui hadis-hadisnya yang mengatakan kalau kau baca subhanallah 1 kali maka akan dibalas setiap hurufnya 10 kebaikan. Tidak ada. Kalau Al-Quran jelas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya tilawah Al-Quran itu adalah afdalul zikr. Zikir yang paling baik, zikir yang paling afdal dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Misalnya kalau jamaah rahimakumullah, ikhwatal iman tidak sempat zikir pagi petang, tapi di sana antum zikirnya pakai tilawah Al-Quran subuh, sekian lembar dia dapat, sekian juz dia baca. Maka itu adalah zikir yang paling baik. Zikir yang paling baik sudah dilakukan itu. Maka dikatakan oleh para ulama, ikhwatal iman rahimakumullah, pendekatan yang paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir itu adalah dengan tilawah Al-Quran. Apalagi mampu kita tadabburi. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum, kita tadabburi sambil kita baca, kita lihat terjemahannya insyaallah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana ya bagi orang yang misalnya susah untuk mengkhatamkan Al-Quran, mana yang lebih baik dia lakukan? Apakah dia baca sedikit dengan tadabbur atau bagaimana? Maka ya, yang baik adalah jamaah rahimakumullah tentu banyak sembari dibarengi dengan tadabbur. Itu tahu akan lebih baik. Tapi misalnya kita tidak bisa, ini susah waktu mungkin. Ya, okelah kita baca. Nah, tidak bisa khatam kita di bulan Ramadan ini, tapi baca Al-Quran itu dengan tadabbur. Ya, misalnya dari alif lam mim kita baca tadabbur. Alif lam mim, kenapa di sini kok memakai alif lam mim misalnya kan huruf muqatta'ah, kenapa tidak seperti surah-surah yang lain alhamdulillahirabbil alamin, kenapa kok huruf muqatta'ah di sini, apa rahasia Allah ya, apa maksud huruf muqatta'ah ini? Ya, kita coba cari, mentadabburi ya. Dzalikal kitabu la raiba fi, kita cari lagi dzalikal kitabu la raiba fi ya. Apa maksud dzalikal kitabu la raiba, kok memakai misalnya dzalika, kenapa tidak pakai hadza, hadzal kitab la raiba fi? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya? Apa? Tagali. Maka yang paling ilmu yang paling luar biasa, Fatalima rahimakumullah, semakin digali itu ibarat kita minum air laut adalah ilmu Al-Quran, tidak pernah habis. Apalagi mau kita masuk kepada lataif Al-Quran, rahasia-rahasia Al-Quran. Dari segi kalimat-kalimatnya itu Masya Allah begitu indah. Sampai-sampai ada satu kitab Lataif Quraniyah judulnya. Nah, itu dari sekian banyak kitab yang menyingkap tentang rahasia Al-Quran.
kata abdun sama ibad itu saja terkadang ternyata mempunyai konsekuensi yang berbeda dengan hanya adanya alif dan tidak adanya alif. Banyak kita ketemukan dalam Al-Quran kata abdun, ada juga ibad. Hanya beda alif saja kan tambahan. Ternyata di dalam siak bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu memiliki makna yang luar biasa, mempunyai konsekuensi yang berbeda dari abdun sama ibad itu. Wah, itu luar biasanya Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana kita kemudian hadirin rahimakumullah, dengan begitu luar biasa Al-Quranul Karim, kemudian kita tidak akan mendapatkan sedikit pun dari Al-Quran itu kebarokahannya. Rugi tidak kita? Tentu sangat rugi. Tentu sangat rugi, Bapak Ibu rahimahullah. Maka ya, sering yang sampaikan, ya, mari bagi yang belum, misalnya yang bisa baca Al-Quran, kita belajar supaya bisa baca Al-Quran. Yang sudah bisa baca Al-Quran belum bagus, kita belajar agar bagus bacaan Al-Quran kita. Ya, ada tahsin, ada bimbingan baca Al-Quran. Jangan kita malas, ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, kita baca karena itu kitab suci kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan rahasia Al-Quran itu kalau kita tidak, ya, membacanya itu zauknya, rasanya itu harus masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita membaca tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Terasa sedikit demi sedikit hati ini terbuka rasanya. Nah, sama dengan antum misalnya baca cerpen atau baca kisah. Kalau tidak baca fokus, cermat, tidak bagus bacanya lompak-lompak, atau dia kadang mengeja, mungkin bacaan tidak akan kita dapati nikmat ceritanya. Kita akan tidak dapat nikmat ceritanya itu. Tapi kalau bacanya lancar, bagus, masya Allah, kadang ya baris-barisnya tidak terlewati, baru terasa. Ketika dia nanti pun mengekspresikan dalam bentuk cerita ke orang lain, seolah-olah cerita itu sudah ada pada dirinya, sudah ada pada dirinya. Maka Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu pada malam yang barokah. Di samping Al-Qur'annya juga barokah, Allah pun menurunkan Al-Quran itu pun di malam yang barokah, yaitu Lailatul Qadar. Maka Al-Quran yang sekarang di depan kita semua ini, jemaah rahimakumullah, itu melalui beberapa proses penurunan. Ya, dalam ulumul Al-Quran, Al-Quran itu mengalami 2 kali proses penurunan. Ya, 2 kali proses penurunan. Yang dimaksud di dalam inna anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah turunnya yang pertama. Itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, yaitu di Baitul Izzah namanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu 30 juz sekaligus. Itulah yang diturunkan di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. 30 juz langsung. Ya, di tahap pertamanya dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia, yaitu di Baitul Izzah, 30 juz. Kemudian barulah tahap yang kedua, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Izzah, dari langit dunia itu ke dunia, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam munjaman, beransur-ansur. Itulah yang membutuhkan waktu selama kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Masya Allah. Al-Quran itu proses penurunannya ke dunia itu waktunya kurang lebih 23 tahun. Ya, 13 tahun Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah, yang sering disebut atau diistilahkan oleh para ulama dengan surah-surah Makkiyah. Surah-surah Makkiyah yaitu surah-surah yang diturunkan di Mekah. Dan 10 tahun diturunkan di Madinah itu disebut dengan surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. 23 tahun proses itu. Itu adalah seringnya
sebagian dari ayat-ayat yang diturunkan itu menjadi jawaban, solusi hidup, solusi masalah atau problem yang terjadi pada waktu itu. Dan problem itu sama, ya sudah dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diambillah sampel yang paling luar biasa. Kebiasaan manusia itu adalah orang Arab. Yang itu mencakup semua potret kehidupan umat manusia lainnya. Kadang-kadang itu yang digerogoti sekarang, Al-Qur'annya itu turun di Arab, itu hanya untuk orang Arab saja, kebiasaannya untuk orang Arab. Kita kan bukan orang Arab. Karena sekarang menjadi seperti itu Islamofobia yang didengungkan oleh orang-orang sehingga kita ragu dengan Al-Qur'an. Tidak, Allah sudah mengetahui potret manusia itu adalah ada pada mereka, baiknya, bejatnya. Sehingga bejatnya pun Allah jelaskan dalam Al-Quran, orang Arab itu seperti apa, al-arabu asyaddu kufran wa nifaqan, bejatnya. Dan baiknya pun Allah sudah potret. Dan itulah potret umat manusia dunia, ya, umat manusia dunia yang telah lahir maupun yang belum lahir sampai akhir zaman ini sudah ada pada itu. Maka Al-Quran itu menjadi solusi hidup, solusi dari problem-problem yang terjadi pada masa itu, yang kurun waktu itu kurang lebih 23 tahun. Nah, itulah sebabnya menjadi Al-Quran ini salihun likulli zamanin wa makan, nyocok untuk semua waktu dan tempat. Tidak usah kita berinovasi membuat kitab-kitab yang lain, dan tidak ada. Fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, kata Allah. Datangkan satu surah saja, jangankan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Datangkan kuncu-kuncu kalian, kata Allah. Ya, orang yang paling pintar di dalam adab, misalnya dalam syair, tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Maka jemaah rahimakumullah, jangan ragu. Kadang banyak sekarang, sekali lagi mohon maaf, ya kita diragukan dengan suguhan-suguhan seperti itu, sehingga mengikis keyakinan kita kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sama dengan yang lain. Tidak, jemaah rahimakumullah. Karena Al-Quran ini memang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan dan tidak ada kitab sesudahnya. Ya, tidak ada kitab sesudahnya. Boleh diturunkan dulu di Mekah ketika Nabi masih hidup, akan tapi semua apa yang terkait dengan Al-Quran itu masih terus berlaku hingga akhir zaman. Sehingga ya, makanya ketika akhir zaman nanti kan Al-Quran itu hilang seketika. Nah, sudah kita diilustrasikan kalau kita lihat di YouTube itu, pin baca Al-Quran. Ya, karena mungkin sebelum-sebelumnya kita tidak pernah baca Al-Quranul Karim. Nah, pada waktu itu pin kita baca Al-Quran. Ternyata kita buka Al-Quran sudah tidak ada. Sudah tidak ada tulisan-tulisannya. Kosong semuanya. Nah, dikala itulah pasti kita akan menjadi orang yang sangat menyesal. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu terjadi, maka kita sembari masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jauh kita dengan Al-Quran. Sekali lagi, jangan sampai jauh kita dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ini membuat segala sesuatu itu akan mulia jika disandingkan dengan orang-orang yang dekat dengannya. Nah, kita sudah tahu dari media, dari informasi, dari ceramah-ceramah, Al-Quran itu memang begitu sangat mulia. Begitu sangat mulia. Ya. Seorang Najah saja begitu kan, yang semua kurang. Sekarang kalah kita. Sana sini dia muter-muter pakai pesawat gratis, hampir se-Indonesia dikeliling. Nah, bukan hanya sekedar keliling, pasti dia dapat duit juga, begitu kan? Pasti dikasih amplop, begitu kan? Sebagai bentuk terima kasih orang itu dikunjungi. Ya. Seorang Najah yang seperti itu, ya, rupanya kalau kita lihat dari fisik apa, begitu kan? Tapi dikala Allah ya sandingkan, Allah Al-Quran ada di dalam dirinya, Allah begitu muliakan. Sana kemari. Ya mungkin kalau kita ya pas pulang atau tugas baru kita naik pesawat, begitu kan? Najah sekarang Ramadan ini sudah kesana kemari. Apa rahasianya? Ada Al-Quran, ada Al-Quran, ya, ada Al-Quran. Ya, kemarin kebayang
Samsuri Firdaus ya, walaupun dengan tilawah itu barokah Al-Quran, juara 1 di Tanzania ya, Masya Allah, hitung-hitung lumayan dia dapat duit hanya 5 menit ya, gitu kan, 5 menit ya, $2.000. $2.000 5 menit dapat $2.000 gratis ke Tanzania, begitu kan ya. Kalau ndak dengan Al-Quran, ndak ada orang yang panggil dia, begitu. Masya Allah, hitung-hitung berapa duit itu, berapa rupiah. Wah, kita nabung dari semenjak diangkat kan, misalnya ya, dari diangkat jadi ASN kan, pegawai di pajak ini sampai sekarang ini belum nyampe 300 juta, nyampe kurang lagi, begitu kan, kurang. Begitu misalnya. Ini 5 menit dia cari uang sebegitu banyak itu. Wasilahnya adalah Al-Quran. Kok begitu Allah memberikan kemuliaan ya. Inna hadzal Qur'anul Karim. Sungguhnya Al-Quran ini adalah mulia. Bukan Al-Qurannya saja, orang yang berdekat dengan Al-Quran pun Allah akan karimkan dia. Maka jamaah rahimakumullah, nah, kalau mungkin ya kita tidak sempurna untuk itu, kita juga harus ada andil dakwah Al-Quran, ada andil. Makanya ya, cita-cita Syekh Ali Jabir itu ya mudah-mudahan akan jalan, ingin mencetak sekian banyak orang-orang yang penghafal Al-Quran, sehingga nantinya akan bisa di seluruh sektor. Misalnya yang ada di Indonesia ini, Masya Allah, di sana ada orang-orang yang penghafal Quran jadi pejabat-pejabatnya, sungguh sangat luar biasa ya. Paling tidak imtaknya baca Quran dulu, begitu kan. Nah, sekarang kan ya, kalau misalnya mohon maaf, kalau sekuler semua jadi ini apa ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu kan tidak. Tapi kalau semuanya misalnya ya, Indonesia ini nanti dipegang presidennya, ngajinya mantap, menteri-menterinya ngajinya mantap, itu wah, kebayang tidak jamaah rahimakumullah bagaimana indahnya rasanya ya, kita akan hidup di negara kita ini. Walaupun sekarang indah juga ya, indah juga karena kita tidak pernah dilarang untuk ya beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Tapi imbas dari Covid itu sekarang gitu, gaung Al-Quran agak kurang karena ada pembatasan. Sampai terjadi yang kita lihat di Inside Lombok, kasus seorang bule Perancis sudah berani naik masjid tegur orang ngaji. Begitu kah? Wah, ini kan luar biasa ya, karena merasa risih dan terganggu. Kalau beduk-beduk di Muanu itu di wilayah Segigi sana ndak merasa terganggu kalau beduk-beduk gitu kan. Nah, kalau orang ngaji merasa terganggu. Ya, alhamdulillah ya, pemerintah kita langsung cepat sergap, akhirnya imbasnya tidak bisa tinggal di Indonesia, di sini khususnya Lombok, dideportasi. Ini jamaah rahimakumullah, tantangan dakwah pun ada. Maka oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus siap nantinya untuk itu. Maka perkuat diri kita melalui sekarang adalah dengan memperbanyak tilawatil Quran. Itu yang mengupgrade keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang-orang yang beriman itu adalah idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah iman. Semoga kita semua rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa mau belajar Al-Qur'an dan mau tetap istiqomah bertilawah Al-Qur'anul Karim. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ini adalah menjadi pemacu bagi kita ya, sebagai closing pada kesempatan ini. Satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memotivasi kita untuk senantiasa istiqomah di dalam belajar atau mengajarkan Al-Quran. Hadis ini sangat masyhur ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, begitu juga Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana
wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti titik poinnya, kalau kita belum menjadi pengajar Al-Qur'an, paling tidak kita posisi adalah menjadi orang yang belajar Al-Qur'an. Nah, kalau kita sudah mampu menjadi seorang pengajar Al-Qur'an, maka lakukanlah itu, dakwahlah itu dengan Al-Qur'anul Karim. Ada satu cerita, jamaah rahimakumullah, ada sekarang luar biasa namanya perkumpulan, tapi dengan itu dia menjadi lebih nyaman hidupnya. Ada sekarang di wilayah Mataram ini namanya mafia hijrah. Mafia hijrah itu diisi oleh orang-orang yang masih setengah, kadang narkoba, masih setengah maksiat, setengah taat begitu kan. Ada kadang yang sudah hijrah full, ya, ada yang sudah hijrah full. Tapi ini pimpinannya ini susah, mau masuk lewat apa kira-kira sehingga mereka itu betul-betul mau bergabung, mau sadar, mau insaf begitu. Maka kita coba berikan usul dengan dekatkan mereka dengan Al-Quran. Karena ketika dengan Al-Quran tidak ada lagi sudah yang lainnya. Karena dianggap Al-Quran itu tidak ada Al-Quran yang lain dengan lain. Tapi kalau dengan pendekatan yang lain bisa jadi, wah ini kelompoknya ke sini, ini kelompoknya ke sini, ini kelompoknya ke sini. Maka coba kita usulkan supaya Al-Quran. Akhirnya dengan itu dia coba masuk kepada mereka, dan alhamdulillah biiznillah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan itu yang tadinya masih setengah-setengah, yang tadinya masih ya sepertiga, seperempat, akhirnya bisa semuanya full untuk ingin berhijrah melalui pendekatan Al-Quran. Pokok nani ada istilahnya kalau bahasa saya, supaya dia berhenti pikirin yang itu suruh sudah ngaji sudah. Kalau istilahnya nanti satu sudah banyak ngaji, pasti itu semua akan ditinggalkan. Maka alhamdulillah warahmatullah, sekarang itu berhasil mereka, dan berapa orang sudah luar biasa. Itu tuh mantan narkoba, yang masih narkoba, yang maling, yang dia coba dengan itu. Dia belajar Iqra, dia belajar Al-Qur'anul Karim, ya. Terus dicoba, terus dekatkan dia. Walaupun belum bisa apa-apa, dulu suruh sholat, suruh macam. Dan sekarang yang mimpinnya itu sekarang alhamdulillah dia juga memang dari asalnya itu, ya. Yang pimpinannya juga adalah asalnya itu, dan itu dekat dulu dengan Al-Quran, hingga sekarang dia menjadi profesinya guru ngaji. Subhanallah, jadi guru ngaji. Wih, dulu masya Allah, luar biasa, ya, preman yang kan dari guru ngaji dia coba rekrut temannya. Alhamdulillah, ternyata memang dakwah itu kadang begitu mudah. Kadang CS sama CS itu lebih cepat masuk. Kadang kita di Ustaz ini dalil kan tidak bisa masuk juga. Kadang CS antar CS begitu sangat cepat. Maka mudah-mudahan kalau kita bisa, sekali lagi ya, kita coba memberikan yang terbaik buat itu, karena itu juga bagian dari kewajiban kita. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Tidak bisa jadi guru, kita ngaji dulu, ya. Belum bisa ngaji, apalagi tidak bantu dulu orang-orang yang ngaji, begitu, dan seterusnya. Itulah ikhwatal iman rahimakumullah yang bisa sampaikan dalam kajian singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya pribadi, dan mudah-mudahan sisa Ramadan ini kita bisa maksimalkan dengan terus banyak membaca Al-Quranul Karim, terutama pada waktu malam. Karena tadi hadisnya adalah mana'tuhun nauma bil lail, aku cegah dia untuk tidur ya Allah pada waktu malam, karena dia baca Al-Quran, karena dia baca. Syafi'ni fihi, maka berikan syafaat kepada dia. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kekuatan iman, istiqamah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.